Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Nova Ramadan dengan NIM 15022223221 dari kelas KM 4603. Sini saya akan menjelaskan tentang etika komunikasi. Etika komunikasi menurut filsafat, pengertian filsafat adalah ilmu tentang adat kebiasaan. Jika menurut KBBI adalah tentang pengetahuan atau asas-asas akhlak. Ada tiga pengertian pokok etika. Yang pertama adalah apa yang baik dan kewajiban moral, bukan asas nilai atau akhlak. Nilai mengenai benar dan salah tergantung kepada siapa yang menganut. Oke, lalu sifat dasar etika adalah sifat kritis karenanya etika bertugas. Jadi ada 5 sifat dasar etika untuk mempersoalkan norma. Yang kedua adalah ketika mengajukan pertanyaan tentang norma tersebut, apakah norma tersebut bagus, baik atau tidak. Lalu ada etika mempersoalkan pula hak setiap lembaga. Jadi apakah hak-hak lembaga yang tercantum di sini sudah terpenuhi atau tidak. Etika juga memberikan bekal kepada manusia untuk mengambil sikap yang rasional dalam menghadapi semua hal terhadap semua norma. Lalu etika juga menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau dimahami oleh norma. Jadi yang penting jika tidak mau mengikuti norma, tetaplah berpikir rasional dan kembali ke etika. Oke, lalu dengan begitu juga etika sering disamakan dengan moralitas. Dan hubungannya apa dengan etika komunikasi? Eh, Dalam kita berkomunikasi, kita harus menerapkan sebuah etika. Etika itu kan balik lagi pada yang tadi ya, disamakan seperti moralitas atau moral. Moral itu kan sebuah akhlak yang baik. Pada hari itu, dalam kita berkomunikasi dengan orang lain, kita terapkan sebuah etika atau moral yang baik. Etika komunikasi merupakan norma, nilai, atau ukuran tingkah laku dalam interaksi. Jadi dalam kita berinteraksi, kita terapkan etika komunikasi untuk menerapkan norma yang baik, nilai yang baik, dan ukuran tingkah laku. Ada 7 perspektif etika komunikasi: perspektif politik, sifat manusia, dialogis, situasional, religius, utilitarian, dan perspektif legal. Oke, lalu privasi dalam etika. Privasi merupakan hak individu atau pribadi. Dalam arti privasi adalah rahasia atau data-data pribadi kita yang memang tidak boleh orang lain tahu, karena memang itu adalah kerahasiaan diri kita. Dan privasi termasuk dalam etika. Kita tidak boleh melanggar atau mencuri privasi orang lain. Seperti itu. Problematika privasi dalam media. Terkadang privasi itu dengan mudahnya diambil oleh sebuah media. Di banyak media yang melupakan etika, kode etik jurnalis. Ketika itu kan privasi itu termasuk ke dalam etika. Bila kita melanggar privasi, artinya kita tidak menerapkan etika. Terdapat dilema dalam praktik komunikasi yang menerapkan prinsip privasi dalam konten media, di antara lain menyangkut isu penyakit menular, homoseksual, korban kejahatan seksual, tersangka di bawah umur, bunuh diri, rekaman tersembunyi, dan sebagainya. Ada 4 prinsip yang harus dihadapi dalam isu sensitif. Yang pertama adalah hormat terhadap pribadi dan tujuan peliputan. Hormat terhadap pribadi dan tujuan peliputan merupakan prinsip yang penting dalam etika jurnalis yang bertujuan untuk menjaga integritas profesi jurnalis dan memastikan bahwa masyarakat menerima informasi yang jujur dan bermutu tinggi. Dalam artian apabila kita bertugas meliput sebuah isu, hormatlah terhadap diri kita untuk meliput dengan cara yang jujur dan kita memberikannya kepada orang lain hasil-hasil yang jujur dan informasinya kredibel dan akurat. Oke, yang kedua adalah kegunaan sosial. Pelanggaran privasi juga dapat memberikan manfaat. Seperti halnya misalnya adalah situasi di mana informasi pribadi seseorang diungkapkan atau digunakan tanpa izin atau tanpa pertimbangan yang memadai terhadap privasi individu tersebut dengan tujuan mengungkapkan kebenaran atau informasi publik. Jadi, jika ada isu sensitif, kita gunakanlah sosial kita untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Jadi, privasi ini juga ada tujuan baiknya apabila kita ambil untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Gitu. Jadi, privasi boleh dilanggar apabila dengan tujuan yang baik. Keadilan, yakni berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana privasi subjek layak untuk diangkat. Keadilan secara umum mengacu pada prinsip kesetaraan. Keadilan dan perlakuan yang adil dalam melibatkan pertimbangan tentang keseimbangan antara kepentingan individu untuk menjaga suatu privasi. Mereka dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jadi keadilan ini adalah
sejauh mana sih privasi kita ini eh, dianggap setara atau adil di untuk menjaga suatu privasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Lalu minimalisasi hal yang bisa menyakitkan bagi orang lain. Dalam halnya misalnya ada sebuah isu sensitif, suatu keluarga, ya, dan yang misalnya anaknya yang disorot isu sensitifnya, kita harus minimalisasi hal yang bisa menyakitkan bagi orang lain. Misalnya kita jangan mencaci keluarganya, ibunya, bapaknya, kakaknya, atau adiknya. Tapi ya sudah kita tanggapinnya ya kasusnya aja itu yang satu. Misalnya si A yang masuk isunya. Jadi jangan sampai yang lainnya kena cacian juga seperti itu. Oke, mungkin sekian presentasi tentang etika komunikasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah dan kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.